Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, silahkan baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Afikah Dara Rendiani. Saya Bu. Oke. Muhammad Haji Al-Fairuz. Saya Bu. Muhammad Ibrahim. Ya, Bu. Oke, masuk semua ya hari ini. Ya Ya, Bu. Bu. Baik. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran Ibu, buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran Ibu, silahkan dimasukkan di dalam tas terlebih dahulu. Oke, kursinya, tempat duduknya silahkan dibetulkan. Oke, jika ada sampah di bawah mejanya, silahkan dibuang di tong sampah dulu. Oke, sudah bersih? Tidak ada Bu. Ya, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan tes kalian mengenai pembelajaran minggu lalu. Kan sudah Ibu bilang bahwa Ibu akan tes kalian pada hari ini. Baiklah, Aal, apa itu Khulafaur Rasyidin? Tidak ada Bu. Ya, kamu tidak belajar ya berarti. Baim, Khulafaur Rasyidin itu apa? Khalifah yang mendapat petunjuk. Ya, betul. Kasih aplaus. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ibu akan tulis di papan tulis. Oke, substansi dan strategi Khulafaur Rasyidin. Jadi kita akan belajar itu pada hari ini. Baiklah, Rara, apa itu substansi dan strategi Khulafaur Rasyidin? Tidak tahu Bu. Oke, Aal, Tidak tahu Bu. Baim. Enggak tahu, Bu. Oke, kalau begitu kita akan membahasnya bersama-sama pada pagi hari ini. Tetapi saat Ibu menjelaskan, tolong perhatikan karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan tes kalian tanpa melihat buku. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya kalian itu bisa menjelaskan substansi, kebijakan, strategi dan prestasi pada masa Khulafaur Rasyidin. Oke, dengarkan penjelasan Ibu. Ibu akan mulai. Oke, siap? Siap. Catat hal-hal yang penting ya anak-anak karena nanti sangat berguna untuk kalian. Oke, Ibu akan jelaskan strategi dan substansi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Oke, silakan buka bukunya halaman 87. Oke. Tidak Bu. Oke, strategi dan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama apa? Pembukaan Al-Quran. Oke, pembukuan Quran. Kenapa pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini dilakukan yang namanya pembukuan Al-Quran? Karena saat itu terjadi yang namanya perang Riddah. Yaitu perang Riddah ini banyak sekali memakan korban, yaitu termasuk para penghafal Al-Quran. Ini
sangat mengkhawatirkan, bahkan merugikan. Kenapa? Karena bisa jadi Al-Quran itu bisa hilang dengan gugurnya para penghafal Al-Quran. Jadi melihat itu semua, Umar bin Khattab itu mencatat Al-Quran itu dari para penghafal Quran yang masih hidup. Jadi supaya apa? Umar melakukan itu supaya nanti di generasi mendatang itu bisa mempelajari Al-Quran itu tersebut. Jadi Abu Bakar itu bingung dia harus menolak atau melanjutkan usulan Umar bin Khattab ini. Jadi Umar bin Khattab ini bisa meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq bahwa pembukaan Al-Quran ini sangat penting bagi generasi yang akan mendatang. Jadi Abu Bakar pun setuju, diutuslah Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukaan Al-Quran tersebut. Kenapa dipilih Zaid bin Sabit? Karena Zaid bin Sabit ini sangat cerdas dan pintar. Jadi Zaid inilah yang diutus oleh Abu Bakar untuk memimpin pembukaan Al-Quran tersebut. Oke, paham? Paham. Yang kedua apa? Perluasan wilayah baru. Oke, perluasan wilayah baru. Jadi pada masa Abu Bakar ini adalah khalifah yang pertama. Jadi beliau ini ingin melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam ini ke daerah Syria. Jadi diutuslah 4 panglima perang. Yang pertama Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus. Yang kedua ini Abu Ubaidillah bin Zarah di Homs. Abu Ubaidillah bin Zarah ini ditunjuk sebagai panglima besarnya. Yang ketiga ini Amr bin Ash di Palestina dan Surahbil bin Hasanah ini di Yordania. Jadi keempat panglima perang ini diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk perluasan wilayah ke masing-masing tempat yang telah dibagikan. Dan pada saat itu Syria ini masih dipimpin oleh kekuasaan Romawi. Tetapi itu tidak menghambat mereka untuk melakukan perluasan wilayah. Jadi sebenarnya perluasan wilayah ke Syria ini sudah dilakukan pada sejak zaman Nabi Muhammad akan wafat, tetapi terhenti karena mendengar berita bahwa Nabi Muhammad itu telah wafat. Jadi dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Oke, paham? Bu. Oke, yang kedua, khalifah siapa? Umar bin Khattab. Oke, Umar bin Khattab. Jadi kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab yang pertama apa, Aal? Yang pertama apa, Umar bin Khattab? Oke, Rara, yang pertama apa? Perluasan wilayah Islam. Oke, Umar bin Khattab ini juga melakukan perluasan wilayah Islam, yaitu ke daerah Persia dan Mesir. Jadi Umar bin Khattab ini juga melakukan perluasan wilayah selanjutnya yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau ini meneruskan. Jadi di daerah Persia dan Mesir. Dan Umar bin Khattab ini juga berhasil meruntuhkan benteng Babil dan Iskandaria. Oke, yang kedua apa? Mengeluarkan undang-undang. Ya, mengeluarkan undang-undang. Supaya apa? Umar bin Khattab ini mengeluarkan undang-undang supaya pemerintahannya berjalan dengan baik. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini dikeluarlah perundang-undangan, harap diperhatikan. Oke, mengeluarkan perundang-undangan. Yang pertama itu perundang-undangan itu tentang ketertiban pasar, yang kedua tentang ukuran jual beli, yang ketiga itu tentang kebersihan jalan. Jadi pada masa Umar itu dibuatlah perundang-undangan tersebut supaya keadaan pemerintah semakin aman. Yang ketiga apa? Membagi wilayah pemerintah. Ya, membagi wilayah pemerintahan. Jadi pada masa Umar ini dibagi 2 wilayah pemerintahan. Yang pertama itu wilayah pemerintahan pusat, yang kedua wilayah pemerintahan daerah. Jadi jadi pemerintahan pusat itu dipimpin oleh khalifah itu sendiri, dan pemerintahan daerah itu dipimpin oleh gubernur. Baim, tadi pemerintahan daerah dipimpin oleh siapa? Oleh khalifah. Salah ya, itu khalifah itu pemerintahan pusat, kalau pemerintahan daerah itu gubernur. Oke, perhatikan ya. Yang ketiga apa, anak-anak? Membagi wilayah Pemerintahan. Maksud ibu yang keempat. Salah. Membentuk beberapa dewan. Ya, membentuk beberapa dewan.
Jadi pada masa Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan. Yang pertama itu beliau itu membentuk Dewan Pembendaharaan Negara, yang kedua Dewan Militer, dan yang ketiga itu membentuk urusan kehakiman. Jadi pada saat itu hakim yang terkenal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa hakim yang terkenal pada masa Umar bin Khattab? Ali bin Thalib. Ali bin Abi Thalib. Oke, selanjutnya strategi dan kebijakan khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Oke, Utsman bin Affan yang pertama. Perluasan wilayah. Ya, sama juga yang telah dilakukan khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Utsman ini juga melakukan perluasan wilayah. Beliau ini melanjutkan perluasan wilayah itu di Persia, Azerbaijan, Armenia dan lain sebagainya. Dan perluasan wilayah yang dilakukan itu semakin lancar semenjak dibangunnya armada laut. Dan juga satu persatu daerah pesisir laut itu ditaklukkan. Contohnya seperti Pulau Cyprus, Asia Kecil, laut pesisir hitam dan lain sebagainya. Oke, yang kedua apa? Standarisasi Al-Quran. Ya, standarisasi Al-Quran ini maksudnya pada masa Utsman ini terjadi perselisihan, yaitu perselisihan cara baca Al-Quran. Oleh karena itu Utsman ini berunding bahwa cara baca Al-Quran itu ditetapkan, yaitu menggunakan yang telah dibukukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Utsman ini setelah membukukan Al-Quran ini, jadi beliau ini membuat salinan lagi, yaitu untuk dikirimkan ke Syam, Madinah, maksud ibu ke Syam, Mekah, Kufah. Jadi itu dikirim, dan satu salinan juga dikirim ke Madinah. Jadi mushaf-mushaf inilah yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Oke, paham? Yang ketiga apa, anak-anak? Pengangkatan pejabat negara. Oke, pengangkatan pejabat negara. Jadi pada masa Utsman ini menjabat selama 12 tahun dan diangkat sebagai khalifah itu pada usia 17 tahun. Pada usia berapa, Rara? 70 tahun. Jadi Utsman diangkat sebagai khalifah itu pada usia 70 tahun. Jadi pada masa Utsman ini pengangkatan pejabat negara itu berdasarkan nepotisme, yaitu dari perhatikan, yaitu dari keluarga terdekatnya. Jadi keluarga terdekatnya itu menjabat sebagai inti dari pemerintahan tersebut. Jadi Utsman ini dikenal sebagai nepotisme. Jadi yang ditempatkan, oke, jangan main. Jadi yang ditempatkan di daerah Jadi yang ditempatkan di pemerintahan inti itu para keluarga terdekatnya. Oke, yang ketiga, pembangunan fisik. Tetapi selain dari nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu, beliau juga telah membangun beberapa pembangunan fisik, yaitu seperti jembatan-jembatan, masjid, dan perluasan masjid Nabi di Madinah. Yang selanjutnya apa? Ali bin Abi Thalib. Ya, yang khalifah yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, apa yang dilakukan? Penggantian pejabat lama dan yang baru. Oke, pengganti pejabat lama dengan yang baru. Kenapa dilakukan ini? Karena saat Ali memimpin ini terjadi yang namanya gejolak, kurang stabil pemerintahannya, dikarenakan itu dipimpin oleh pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Oleh karena itu pada masa Ali ini diganti para pemerintahan ini dengan penjabat yang baru, karena penjabat yang lama itu mereka itu saking terlenanya, akhirnya banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Akibatnya pemerintah itu kurang stabil. Jadi Ali bin Abi Thalib ini mengganti penjabat lama ini dengan penjabat yang baru. Oke, yang kedua apa? Penarikan Kembali tanah hadiah. Oke, penarikan kembali tanah hadiah. Jadi perhatikan. Jadi tanah yang telah diberikan kepada penduduk itu ditarik lagi. Perhatikan. Jadi ditarik lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Perhatikan, Ibu jelaskan. Oke, nanti
saat ibu kasih pertanyaan tidak tahu menjawab. Oke, ibu lanjutkan, perhatikan. Jadi penarikan kembali tanah hadiah ini yang telah dilakukan, yang telah diberikan Usman kepada penduduk itu ditarik kembali. Aal, lihat depan. Jadi ditarik kembali oleh pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali juga menetapkan substansi pembayaran pajak yang beliau ini juga mengikut pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga apa? Menghadapi para pemberontakan. Oke, pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi terjadi yang namanya perang Siffin, yaitu kenapa terjadinya perang Siffin? Karena Ali ini tidak mau mengungkap tidak mau membunuh pembunuh Utsman bin Affan. Jadi Zubair, Talha, dan Aisyah itu ingin mengajak perang karena Ali ini tidak mau membunuh para pembunuh Utsman bin Affan. Jadi Ali ini mengirim surat kepada Talha dan Zubair supaya hal ini bisa dibicarakan dengan baik. Tetapi Talha dan Zubair menolaknya mentah-mentah. Jadi terjadilah yang namanya perang Siffin yang dipimpin oleh Aisyah dengan mengendarai kuda. Maksud ibu perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah dengan mengendarai kuda. Jadi itulah yang perang itu makanya disebut dengan perang Jamal karena dipimpin oleh Aisyah dengan menggunakan unta, maksud ibu. Oke. Tadi perang Jamal siapa yang memimpin? Perang Jamal Aisyah. Ya, dengan menggunakan Kuda. unta. Oke. Oke, sudah paham? Oke. Supaya kalian lebih paham, ibu akan kasih kalian kertas. Nanti diisi dan dijawab satu-satu di depan. Ya. Nanti dibacakan di depan ya. Silahkan diisi terlebih dahulu. Baca dulu informasinya dan setelah itu diisi. Oke, silahkan. Baca dulu ya. Oke. Silahkan baca. Silahkan ibu silahkan isi. Sudah? Oke, ibu akan maju satu-satu ya. Karena ini akan ibu ambil nilai. Oke, Baim, silahkan maju. Silahkan maju, bacakan jawabannya. Seperti undang-undang ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli dan kebersihan jalan. Suaranya agak keras supaya teman-temannya dengar. Itu yang dilakukan siapa itu? Khalifah siapa itu? Umar. Ya, apa yang dilakukannya? Seperti undang-undang ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli dan kebersihan jalan. Oke, betul. Silakan duduk. Rara. Ayo silakan maju Rara. Ya, silakan baca. Yang menjelaskan perintah Marwan ibnu Hakam. Hakam, sedangkan Utsman menyandang gelar khalifah saja. Oke, betul, maju. Silakan duduk. Ayo silakan duduk. Aal. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. Jangan tertawa. Perang jawaban bagi masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Abi Thalib yang dipimpin oleh yang Aisyah dipimpin oleh Aisyah dengan mengendarai yang lain dengan perhatikan. mengendarai kuda. Oke, silakan duduk.
Kuda ya, betul. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, sudah paham semuanya? Silakan tutup bukunya. Oke, kita akan simpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Substansi dan strategi Khulafaur Rasyidin. Ada berapa khalifah? 4. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Yang kedua? Yang pertama siapa? Abu Bakar Yang Siddiq. kedua? Umar bin Yang Khattab. ketiga? Uman bin Affan. Usman. bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Oke, yang dilakukan Ali. Rara, apa yang dilakukan Ali? Sebutkan salah satu. Mengganti penjabat lama dengan penjabat yang baru. Oke, baiklah, itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Silakan duduk bukunya. Ibu akan tes kalian satu persatu. Ini akan ibu masukkan ke nilai. Oke, Rara, sebutkan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nggak tahu, Bu. Ayo, Baim. Pembukaan Al-Quran. Apalagi? Pembukaan Quran. Ya. Perluasan wilayah. Ya, betul. Kasih aplaus untuk Baim. Oke, Baim dapat tambahan nilai ya. Oke, sudah. Silahkan masukkan bukunya lagi di dalam tas. Seng. Jangan ribut ya. Oke, sudah. Oke, Ibu akan kasih kalian tugas minggu depan kerjakan halaman Bu. kerjakan minggu depan kerjakan PR halaman 88. Jadi diantar ya. Ya, Bu. Oke, pilihan ganda dengan esai dikerjakan. Ya, Bu. Oke lah, cukup ABC kan, Bu? pilihan ganda itu udah termasuk ABC. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, perhatikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin. Baiklah, cukup sekian dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.